pendengar, yaitu Ibu Mima Misma SEMM. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Intania Destiana Putri dan teman saya Nurulisa Jana. Dalam video pembahasan ini, kami akan membahas 3 materi. Materi yang pertama, membedakan metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Materi yang kedua, memahami metode ilmiah. Dan materi yang ketiga, memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Membedakan metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Metode ilmiah ialah suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam penelitian. Suatu penelitian ilmiah akan berhasil dan baik apabila dilakukan dengan struktur metode ilmiah seperti perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir atau dasar teori, penarikan hipotesis, eksperimen atau percobaan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Metode non-ilmiah ialah suatu acara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun, dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pendapat atau anggapan dari para ahli atau dari para penguasa yang dianggap benar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Perbedaan metode ilmiah. 1. Permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel-variabel yang akan diteliti. 2. Jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan data. 3. Proses penyimpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilakukan secara logis dan benar. 4. Kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. 5. Hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang dapat diamati, dapat diukur, dan empiris. Perbedaan metode non-ilmiah. 1. Permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas tetapi bersifat umum dan sumir. 2. Jawaban apapun tidak perlu didukung data. 3. Tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data meskipun mungkin ditutup dengan suatu kesimpulan. 4. Pengujian terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak tanpa membawa akibat berarti bagi kesimpulan pertama. 5. Boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun termasuk yang paling misterius, supranatural, dan dogmatis. Memahami metode ilmiah. Perkembangan pola pikir manusia dimulai dari zaman Babilonia, kurang lebih 650 sebelum Masehi, di mana orang lebih percaya pada mitos ramalan nasib berdasarkan perbintangan. Bahkan, mereka percaya dengan adanya banyak dewa. Pengetahuan itu mereka peroleh dengan berbagai cara, antara lain 1. Prasangka, yaitu suatu anggapan benar padahal baru merupakan kemungkinan benar atau kadang-kadang malah mungkin tidak benar. Contohnya, pada zaman Babilonia, orang percaya bahwa hujan dapat turun dari surga sampai ke bumi melalui jendela-jendela yang ada di langit. Dengan prasangka itu, orang lebih sering mengambil keputusan yang keliru. Prasangka hanya berguna untuk mencari kemungkinan suatu kebenaran. 2. Intuisi, yaitu suatu pendapat seseorang yang diangkat dari pembendaharaan pengetahuannya terdahulu melalui suatu proses yang tidak disadari. Jadi, seolah-olah begitu saja muncul pendapat itu tanpa dipikir. Contohnya, seorang astrolog di samping rumusannya sering menggunakan intuisinya dalam memberi ramalan nasib seseorang. 3. Trial and error, yaitu metode coba-coba atau untung-untungan. Pada zaman Yunani, orang cenderung untuk mengikuti ajaran dari para ahli pikir atau para penguasa. Namun, ajaran-ajaran ini ternyata banyak yang keliru, karena ahli-ahli pikir itu terlalu mengandalkan atas pemikiran atau akal sehat dan kebenaran yang dianut adalah
yang masuk akalnya. Pengetahuan dapat dikatakan ilmiah bila pengetahuan itu memenuhi 4 syarat, yaitu 1. Objektif, yang artinya pengetahuan itu sesuai dengan objeknya, dengan maksud adalah bahwa kesesuaian atau yang dibuktikan dengan segala hasil penginderaan. 2. Metodik, yang artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu dan terkontrol. 3. Sistematik, yang artinya pengetahuan ilmiah itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri sendiri, atau satu dengan yang lain saling berkaitan, saling menjelaskan, sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. 4. Berlaku umum, yang artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau dapat diamati oleh seseorang atau oleh beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimentasinya yang sama akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten. Kelemahan metode ilmiah. 1. Metode ilmiah tidak mungkin bisa menjangkau objek yang bersifat imateri atau gaib, dikarenakan tidak adanya wujud, ukuran, dan timbangan yang jelas. 2. Terlalu bergantung pada objek yang ada. 3. Metode ilmiah akan berubah bila objek yang diamati telah berubah. Sebagai contoh, ilmuwan mengatakan bahwa suhu di atas puncak Merapi adalah 35 derajat Celcius, namun apa yang dikemukakan oleh ilmuwan akan berubah seiring berubahnya cuaca dan suhu. 4. Kurang valid, karena tidak semua hasil dari metode atau penelitian di suatu daerah akan bisa diterapkan untuk daerah lain. 5. Membutuhkan waktu yang lama, karena penelitian dilakukan secara berulang. 6. Membutuhkan biaya yang sangat mahal, karena setiap penelitian memerlukan alat bantu berupa peralatan yang menggunakan teknologi canggih. 7. Dapat terhapus atau tidak dipakai bila terbukti ditemukan kesalahan dan bila muncul teori yang lain dianggap lebih berguna. 8. Cenderung kaku dan tidak terpengaruh oleh rasio. Keunggulan metode ilmiah. 1. Metode ilmiah lebih bisa dipertanggungjawabkan dikarenakan adanya bukti-bukti yang konkret dan ada ukuran yang jelas. 2. Jelas, dapat dibuktikan dan dapat diamati langsung oleh alat indera pada manusia. 3. Dapat dijadikan satuan atau tolak ukur untuk penelitian-penelitian selanjutnya bila tidak terdapat kesalahan. 4. Mengajarkan pada manusia untuk menatap realita dan segala sesuatu yang ada. 5. Operasional, dapat digunakan dan diamalkan dalam kehidupan keseharian. 6. Logis karena dapat dibuktikan oleh semua orang. Memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah pada dasarnya merupakan suatu cara yang logis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Metode ilmiah inilah merupakan dasar metode yang digunakan dalam IPA. Sejak abad ke-16, para ilmuwan mulai menggunakan metode itu dalam mempelajari alam semesta ini, karena mereka menyadari adanya suatu masalah. Pemecahan masalah itu dilakukan tahap demi tahap dengan urutan langkah-langkah yang logis, dikumpulkannya fakta-fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan mengujinya berulang-ulang melalui eksperimen tersebut yang diyakini kebenarannya. Pendekatan yang dilakukan kadang-kadang bersifat induktif dan kadang-kadang juga bersifat deduktif. Sejak digunakan metode ilmiah dalam penelitian ilmiah, dimulailah IPA modern, yang kemudian berkembang dengan sangat pesat. Perintis-perintis IPA modern ialah Galilei dari tahun 1564 sampai dengan tahun 1642. Isaac Newton dari tahun 1642 sampai dengan tahun 1727.
dan Robert Boyle dari tahun 1626 sampai dengan tahun 1691. Sedangkan yang khusus dalam ilmu kimia ialah Anthony Laurent Lavoisier dari tahun 1743 sampai tahun 1793. Langkah-langkah metode ilmiah. Operasionalisasi metode ilmiah dijabarkan dalam tahap kegiatan berikut. 1. Perumusan masalah. Ialah topik atau objek yang diteliti dengan batasan yang jelas serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait. 2. Penyusunan hipotesis merupakan argumentasi tentang kemungkinan jawaban sementara tentang masalah yang ditetapkan, disusun berdasarkan pengetahuan atau teori yang ada dan harus diuji kebenarannya dengan observasi atau eksperimentasi. Ketiga, pengujian hipotesis ialah usaha pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesis dan diuji apakah fakta tersebut mendukung hipotesis yang diajukan. Keempat, penarikan kesimpulan diambil berdasarkan hasil analisis data untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. Hipotesis yang diterima merupakan pengetahuan yang kebenarannya teruji secara ilmiah dan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Sikap ilmiah berlandaskan pada syarat, kriteria, dan langkah operasional tersebut, maka metode ilmiah menuntun pembentukan seorang ilmuwan mempunyai sikap ilmiah antara lain. 1. Jujur. Ilmuwan wajib melaporkan hasil pengamatannya secara objektif dan jujur, sehingga bila hasil penelitiannya tersebut diuji kembali oleh peneliti lain akan memberikan hasil yang sama. 2. Terbuka. Seorang ilmuwan harus mempunyai pandangan yang luas, terbuka terhadap pendapat orang lain, jauh dari praduga dan menghargai gagasan baru orang lain, meskipun untuk menerimanya harus melakukan pengujian terlebih dahulu. 3. Toleran. Seorang ilmuwan tidak akan merasa dirinya paling hebat, bersedia belajar dari orang lain atau membandingkan pendapatnya dengan yang lain, serta tidak pernah memaksakan pendapatnya pada orang lain. 4. Skeptis. Dalam mencari kebenaran, seorang ilmuwan akan bersikap hati-hati, meragukan sesuatu dan skeptis, tetapi kritis, sehingga akan menyelidiki, memverifikasi dahulu bukti-bukti informasi yang mendasari suatu kesimpulan, keputusan, atau pemecah masalah. 5. Optimis. Seorang ilmuwan tidak akan mengatakan sesuatu tidak dapat dikerjakan sebelum memikirkan dan mencoba mengajarkannya terlebih dahulu. 6. Pemberani. Sifat ilmuwan yang selalu mencari kebenaran, maka akan berani melawan ketidakbenaran, kepura-puraan yang menghambat kemajuan, meskipun harus merugikan dirinya sendiri. Sifat pemberani ini dicontohkan oleh Kopernikus dan Galileo mengenai keyakinan tentang heliosentrisnya yang sangat bertentangan dengan kepercayaan dan penguasa saat itu yang mempunyai paham geosentris. 7. Kreatif dan inovatif. Selalu ingin mendapatkan, menciptakan, memvariasikan sesuatu yang baru, terutama guna mendapatkan nilai tambah.